Oke teman-teman semua, jadi sekarang kita akan membahas mengenai kerja gitu ya, bukan kerja rodi atau kerja romusa. Jadi apa tuh kerja? Nah, menurut KBBI, kerja itu adalah kegiatan melakukan sesuatu. Nah, ini misalkan contoh bekerja itu ada Pak Tani dan bekerja kantoran gitu ya. Nah, kalau kerja dalam fisika itu apa? Apa yang dilakukan sesuatu itu apa gitu. Ya, jadi kalau kita belajar fisika kita harus mengetahui hasilnya gitu ya. Jadi sebenarnya ketika kita belajar fisika itu sebenarnya kita itu berorientasi terhadap hasilnya gitu, bukan prosesnya. Jadi hasilnya itu yang menunjukkan apakah kita itu berhasil atau enggak gitu. Nah, jadi apa tuh? Sesuatu yang dilakukan itu apa? Sesuatu yang dilakukan itu adalah perubahan. Nah, perubahannya itu dalam bentuk apa gitu ya? Apakah dalam bentuk masa depan yang lebih baik atau perubahan nasib gitu? Enggak ya. Jadi perubahannya itu harus bisa diukur dalam bahasa fisika gitu ya, dalam besaran fisika. Nah, perubahan itu adalah perpindahan. Nah, jadi di sini ada lemari. Apa yang bisa memindahkan benda atau memindahkan lemari ini? Ya jelas gaya gitu ya. Jadi kerja itu apa? Kerja itu adalah besar gaya yang diberikan selama benda ini berpindah gitu ya. Jadi benda ini berpindah karena adanya gaya. Nah, jika benda tidak berpindah maka dikatakan tidak melakukan kerja. Nah, jadi di sini itu contohnya adalah orang yang mendorong tembok. Orang nggak melakukan kerja karena selama apapun dia mendorong temboknya itu nggak akan bisa bergerak gitu ya. Karena temboknya itu nggak bergerak, maka temboknya itu nggak berpindah. Karena temboknya itu nggak berpindah, maka dia nggak melakukan kerja. Jadi meskipun dia capek gitu ya, tapi dia tetap dikatakan nggak melakukan kerja. Nah, pertanyaannya adalah gimana cara kita menghitung kerja. Jadi misalkan di sini orang mendorong dengan gaya tetap. Nah, gaya tetap tuh gayanya itu akan selalu sama ketika benda itu berpindah. Jadi benda itu berpindah dan juga ini didorong gitu ya. Nah, misalkan perpindahan bendanya itu adalah X. Nah, gaya yang diberikan itu tidak sesaat. Maksudnya itu apa? Maksudnya selama benda ini atau lemarinya itu bergerak, orang ini tetap mendorong lemarinya itu. Jadi orangnya itu berpindah barengan dengan lemarinya. Gaya itu terus diberikan di sepanjang gerak benda. Nah, jadi di sini kerja itu didefinisikan sebagai perkalian antara gaya dengan perpindahan gitu ya. Nah, kok bisa kayak gitu? Jadi ini seperti sama dengan misalkan perkalian 3 kali 4. 3 kali 4 itu kan kita bisa tuliskan 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 gitu. Nah, itu artinya apa? Artinya itu adalah 3 yang dijumlahkan sebanyak 4 kali. Nah, ini juga sama, F kali X. F kali X itu adalah gaya yang dijumlahkan atau jumlah gaya total selama perpindahan X gitu ya. Jadi F kali X itu sama seperti F tambah F sebanyak X kali. Tapi X itu kan nggak harus bilangan bulat gitu ya. Nah, jadi ini itu dibacanya adalah besarnya gaya total yang bekerja pada benda ketika benda itu berpindah sejauh X. Nah, di sini kita bisa menyatakan bahwa F dan X itu adalah besaran skalar. Ini adalah besarnya ya, besar dari gaya dan ini besar dari perpindahannya. Dengan demikian kerja itu adalah besaran skalar. Nah, selanjutnya gimana kalau misalkan gaya yang diberikan itu miring. Jadi misalkan orang ini mendorong sebuah benda, sebuah kotak, dan kotak ini nggak bergerak ke atas gitu ya. Kotak ini tetap bergerak ke kanan gitu. Jadi kotak hanya bergerak ke kanan seperti ini. Nah, kotaknya itu berpindah sejauh X gitu ya. Ingat bahwa kerja itu adalah besar gaya yang diberikan selama benda itu berpindah. Jadi kita bisa tuliskan
kerja pada arah Y, yaitu kerja adalah gaya pada arah Y dikalikan perpindahan pada arah Y. Nah, itu 0 karena benda di sini itu nggak berpindah ke arah Y. Kemudian kerja pada arah X, Wx itu sama dengan perkalian antara gaya pada arah X dikalikan dengan perpindahannya pada arah X, yaitu X gitu ya. Nah, ini tidak lain sama dengan fx cos theta. Demikian kita bisa dapatkan gaya totalnya di sini W total sama dengan Wx ditambah dengan Wy. Tidak lain adalah fx cos theta. Nah, sekarang kalau misalkan benda ini bergerak 2 dimensi, ke kanan dan ke atas, seperti ini. Nah, jadi benda ini itu bergerak ke kanan sejauh X dan ke atas sejauh Y. Nah, jadi kita bisa tuliskan Wy-nya itu sama dengan Fy dikalikan Y sama dengan F dikalikan Y dikalikan sin theta karena berada di depan sudut theta di sini. Kemudian Wx itu sama dengan Fx dikalikan X, tidak lain sama dengan F dikalikan X dikalikan cos theta. Nah, W totalnya itu sama dengan Wx ditambah Wy sama dengan F kalikan X kalikan cos theta plus F dikalikan Y kalikan sin theta. Nah, sekarang di sini kita bisa melihat bahwa gayanya itu bersifat miring gitu ya. Mana kita bisa tuliskan vektor gayanya F itu sama dengan Fxi ditambah Fyj, atau kalau kita jabarkan Fx itu sama dengan F cos theta dan Fy itu sama dengan F sin theta. Dan juga perpindahannya yaitu R vektornya sama dengan Xi ditambah Yj. Nah, kemudian kita lakukan perkalian dot nih antara vektor gaya dengan vektor perpindahan, yaitu F dot R itu sama dengan Fx cos theta ditambah Fy sin theta. Nah, hasil ini itu tidak lain sama dengan kerja total. Jadi kita bisa tuliskan kerja total itu sama dengan F dot R gitu ya, vektor gaya dikalikan dot dengan vektor perpindahan. Nah, sekarang kita akan bahas dimensi dan satuan dari kerja. Ingat bahwa kerja itu sama dengan perkalian dot antara gaya dengan perpindahan. Jadi dimensi kerja itu sama dengan dimensi gaya dikalikan dimensi perpindahan. Dimensi gaya itu sama dengan ML T pangkat minus 2. Sedangkan dimensi dari perpindahan itu adalah L. Dengan demikian kita memiliki dimensi dari kerja itu adalah ML kuadrat T pangkat minus 2. Nah, satuan SI dari kerja itu adalah kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat atau sama dengan Newton meter. Nah, jadi satuan SI dari kerja itu adalah Newton meter yang disebut sebagai Joule gitu ya. Jadi 1 Newton meter itu sama dengan 1 Joule.